Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berhari-hari tidak diangkut, sampah menggunung di sekitar Pasar Ciputat. Puluhan WNI korban online scam di Myanmar dipulangkan ke tanah air. Tenggelam saat sedang bermain di pinggir sungai, bocah 9 tahun ditemukan tewas. Pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 54 warga negara Indonesia dari perbatasan Myanmar, Thailand. Setibanya di Terminal Kedatangan 2 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, mereka didata untuk penanganan dan pendampingan sesuai prosedur yang berlaku sebelum kembali ke rumah masing-masing secara mandiri. WNI yang terlibat kegiatan online scamming ini berasal dari sejumlah wilayah seperti Sumatera Utara, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara itu, dari 54 yang dipulangkan, 6 orang diantaranya langsung ditangkap polisi Polresta Bandara untuk penyelidikan lebih lanjut. Aldo, salah seorang WNI yang dipulangkan, mengaku ditipu rekannya dengan iming-iming akan mendapatkan pekerjaan di Thailand dengan gaji sebesar 15 juta rupiah. Namun bukannya di Thailand, mereka malah dikirim ke Myanmar. Aldo rencananya akan mendapat tugas mencari korban online scamming dengan sasaran warga negara Amerika. Tawari kerja dari teman, Pak. Dari teman. Ya. Terus diberangkatkan, katanya mau kerja di Thailand. Ternyata kerjanya di Myanmar. Udah berapa lama kerja di sana? Belum cukup sebulan, Pak. Belum sebulan. Diiming-iming gaji berapa untuk kerja di sana? Gaji 15 juta. 15 juta. Saat ini udah dapat penghasilan itu belum? Pernah. Belum. Belum cukup sebulan, Pak. Apa yang kamu lakukan pekerjaan di sana? Scam, Pak. Scam. Ya. Itu untuk warga Indonesia atau gimana? Katanya untuk warga Amerika sih. Amerika. Belum sempat kerja juga, soalnya kita di kampung-kampung, di penampungan kayak gitu. Pemulangan ini merupakan gelombang kedua. Mereka terjaring dalam operasi penindakan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap pusat kegiatan online scamming. Pemulangan hari ini tentu tidak lepas daripada kerja keras teman-teman di KBRI Yangon dan KBRI Bangkok dalam koordinasi Kemlu juga, di mana mereka teman-teman yang dipulangkan dibantu proses administrasinya dan keimigrasiannya, sehingga proses mereka dikeluarkan dari Myanmar melintas ke Bangkok ke Thailand melalui Mysot itu berjalan lancar tanpa ada kendala, hingga pemesanan tiket bisa sampai ke tanah air hari itu. Mereka mayoritas kebanyakan dari WNI kita laki-laki atau perempuan, Bang? Kalau kita lihat tadi masih banyak laki-laki, mungkin sekitar 80%. Diketahui pada gelombang pertama sebanyak 56 WNI telah dipulangkan pada tanggal 8 Desember 2025 lalu. Sementara masih tersisa 239 lagi yang masih dalam proses pemulangan secara bertahap dari total 349 yang diamankan pemerintah Myanmar. Pemulangan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam menangani WNI terdampak dari operasi penindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap pusat kegiatan online scamming dan online gambling di kawasan Myawaddy. Kementerian Luar Negeri menghimbau seluruh calon pekerja migran Indonesia untuk selalu mengikuti prosedur resmi dan peraturan yang berlaku untuk menghindari resiko penipuan, eksploitasi, hingga permasalahan hukum yang dapat merugikan diri sendiri maupun keluarga di tanah air. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang.
Setelah gagal melaju ke babak selanjutnya, timnas sepak bola putra usia 22 yang berlaga di SEA Games Thailand kembali tiba di tanah air melalui Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang. Para pemain terlihat lesu saat keluar dari area terminal kedatangan 3. Di fase grup timnas U22 hanya memperoleh 3 poin setelah kalah dari Filipina dan menang dari Myanmar. Kedatangan para pemain dan pelatih seperti Jens Revan, Ferrari, Kadek Ardel, Doni Tri Pamungkas, Indra Syafri, dan Bima Sakti langsung disambut dengan pengalungan bunga oleh pengurus NOC. Kegagalan timnas U22 ini menjadi sorotan publik, mengingat besarnya harapan masyarakat terhadap prestasi sepak bola nasional di SEA Games. Terlebih pada SEA Games sebelumnya, timnas Indonesia mampu merebut medali emas. Dalam kesempatan tersebut, pelatih kepala timnas Indonesia U22 Indra Syafri meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena hasil yang didapat tidak sesuai harapan. Juga terima kasih kepada PSSI yang telah menunjuk saya menjadi pelatih tim nasional SEA Games kembali, dan hasilnya memang tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Oleh sebab itu kemarin juga saya minta maaf, dan kalau ditanya siapa yang paling bertanggung jawab terhadap tim secara teknis adalah saya. Oleh sebab itu saya terima kasih sekali lagi kepada PSSI, kepada pengurus PSSI, dan juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang semaksimal mungkin dari pertandingan pertama dan pertandingan kedua kemarin. Terus situasi ruang ganti setelah kita kemarin gagal seperti apa, Gus? Nggak ada, ruang ganti biasa aja. Ya, kita melakukan evaluasi. Jadi isu ruang ganti, dan kita oke aja. Setelah ini, para pemain akan kembali ke klub masing-masing dalam lanjutan Liga Indonesia yang masih bergulir. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Sejumlah atlet yang berlaga di SEA Games 2025 Thailand dan sudah selesai melaksanakan pertandingan mulai kembali ke tanah air. Salah satunya atlet balap sepeda yang telah berhasil mengharumkan nama bangsa dengan meraih 1 medali emas dan 2 perak. Kedatangan atlet di tanah air melalui Terminal 3 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang disambut dengan pengalungan bunga oleh sejumlah pengurus PBIC. Dalam cabang olahraga balap sepeda, Randy Farera Sanjaya berhasil mendapatkan medali emas di nomor MTB eliminator setelah mengalahkan 9 lawannya, termasuk peraih medali perak Zulfikri Zulkifli dari Malaysia dan perunggu dari atlet sepeda asal Filipina. Tak hanya medali emas di nomor downhill putra, atlet sepeda asal Kabupaten Kediri, Jawa Tengah ini juga mampu mendapatkan medali perak setelah kalah dari atlet sepeda dari negara lainnya. Sedangkan di nomor putri, Rizka Amelia Agustina berhasil mengamankan posisi kedua dengan meraih medali perak pada nomor downhill putri dengan catatan waktu 3 menit 4,874 detik. Pihak Komite Manajemen Indonesia Cycling Federation mengaku bangga dengan prestasi yang diraih oleh para atlet balap sepeda di SEA Games Thailand 2025. Selain atlet, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada ofisial dan pelatih yang telah mendampingi para atlet sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan menyumbang medali untuk Indonesia. Kami mewakili pengurus besar Federasi Sepeda Indonesia. Tentunya pada siang hari ini kami merasa bangga atas prestasi rekan-rekan sekalian. Dalam ajang ini kita mendapatkan 3 medali untuk gelombang pertama. Gelombang ini Mas Randy mendapatkan 2 medali untuk nomor cross country, dan kemudian untuk downhill untuk medali perak. Kemudian Mbak Atska untuk nomor downhill juga mendapatkan medali perak. Untuk rekan Atska sampai hari ini mungkin belum berhasil, untuk kesempatan selanjutnya bisa melatih kelas kembali. Randy Farera Sanjaya mengungkapkan kegembiraannya karena dapat menyumbangkan medali emas dan perak untuk negara. Meski medali emas yang diraih bukan pada nomor yang menjadi target yang diberikan. Untuk pertarungan melawan tuan rumah pastinya sangat berat karena
dia sudah hafal dengan trek, kontur tanah, dan cuaca di sana, setiap hari dia latihan di sana, pastinya sangat menegangkan, tapi alhamdulillah dia hari pertama masih bisa main di posisi perak, dan hari keduanya alhamdulillah dikasih rezeki di medali emas, sangat bersyukur sekali. Kalau sebelum berangkat sendiri, targetnya apa Ren kamu? Sebelum berangkat, targetnya sebenarnya di saya pribadi itu di nomor bagi yang dapat perak, targetnya dari saya itu emas, cuman rezekinya malah di hari yang kedua. Tapi bisa dapat 20 medali, ya di luar dugaan saya sendiri. Setelah beristirahat dan berkumpul bersama keluarga, para atlet juga akan langsung disiapkan untuk mengikuti ajang perlombaan internasional lainnya. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang.